Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senang berjumpa dengan Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sapaan Pengharapan GKI Kediri. Maka mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu yang menjadi bekal untuk memperlengkapi langkah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memperlengkapi kami sehingga firman yang kami renungkan dapat kami wujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa, amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema lunturnya budaya malu, diambil dari bacaan Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, era post-truth atau pasca kebenaran adalah era di mana kebenaran itu bersifat relatif. Karena masyarakat lebih percaya terhadap opini yang diyakini benar atau menarik secara emosional daripada melihat fakta-fakta yang terjadi secara objektif. Salah satu dampak era post-truth ini ialah lunturnya budaya malu. Karena ketika seseorang terbukti berbuat salah, ia tidak merasa bersalah, malah membela diri dan repotnya orang lain bisa percaya terhadap pembelaannya. Itulah yang terjadi di Indonesia hari-hari belakangan. Ketika budaya malu tidak lagi dimiliki para pejabat, public figure, sampai orang biasa yang jelas-jelas terbukti salah, tapi masih bisa berkilah, merasa sebagai orang yang difitnah, padahal faktanya merekalah yang berulah. Ketika orang tidak lagi malu saat berbuat salah. Memalukan bukan? Dalam kisah jatuhnya manusia dalam dosa, sesudah Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, ketika mereka mendengar langkah Tuhan, mereka lari bersembunyi di antara pohon-pohonan. Yang tadinya mereka biasa saja kalau berjumpa dengan Tuhan, tapi pasca melanggar ketetapan Tuhan, mereka bersembunyi karena takut berjumpa Allah dan karena mereka tahu bahwa diri mereka telanjang. Bagi Adam dan Hawa, ketelanjangan adalah hal yang memalukan, yang tidak layak dipertontonkan karena itu harus disembunyikan. Dan dari kisah tersebut, kita menjumpai ada korelasi antara perbuatan salah atau melanggar hukum Tuhan dengan rasa malu yang ditimbulkan. Artinya, seseorang yang berbuat dosa, ia seharusnya malu dengan apa yang dilakukan. Jadi kalau ada orang berbuat dosa tapi tidak malu dengan perbuatannya, itu artinya orang itu tidak tahu malu atau tidak punya rasa malu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap kita rentan berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Jika saat itu Adam dan Hawa berbuat dosa dan mereka malu berjumpa dengan Allah, maka hari ini orang yang berbuat salah justru tidak malu-malu membawa nama Allah hanya untuk terlihat saleh dan benar. Karenanya berbahagialah kita jika masih ada rasa malu saat kita berbuat salah. Dengannya kita memiliki kesadaran bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang tidak benar, hal yang tidak pantas dan tidak boleh diteruskan. Sehingga dari rasa malu muncul kesadaran diri dan sekaligus kita mengingat bahwa ada pengampunan dan anugerah Tuhan yang seharusnya membuat kita berbenah diri dan hidup dalam pertobatan. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Bahkan ketika kami berbuat dosa dan kesalahan, Engkau mengampuni dan mengasihani kami. Maka mampukanlah kami untuk terus berjuang hidup di dalam pertobatan. Pagi ini kami pun juga hendak mengingat untuk para penegak hukum di negeri ini. Engkau kiranya memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka yang dipercaya untuk mengadili, mereka yang dipercaya untuk menegakkan hukum, mereka yang dipercaya untuk mengawal pemberlakuan hukum, mereka dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sehingga keadilan bisa diwujudkan, sehingga hukum yang ditegakkan juga boleh membuat masyarakat merasa tenang dan merasa bahwa penegak hukum melakukan keadilan. Maka ya Tuhan, berkatilah para penegak hukum sehingga mereka boleh menggunakan peran dan fungsi yang ada dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Pagi ini kami pun juga hendak memulai segala aktivitas karya kerja kami. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan di dalam seluruh langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah masa depan kami, sehingga segala sesuatunya kami yakin bahwa berkat Tuhan akan selalu mengiring langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini, bahkan sepekan ini. Tetap semangat, tetap sukacita, dan bagikanlah syukur dan sukacita itu pada orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.